selanjutnya kita akan melihat penampilan dari peserta selanjutnya, yaitu peserta kedua. Yang akan tampil selanjutnya adalah Ibtu Muhammad Atmal dari Polres Bone Bolango, Gorontalo. Kepada Aibda Andi Syarif Al-Qadri, silahkan bisa kembali ke backstage, dan kepada Ibtu Muhammad Atmal dari Polres Bone Bolango, Gorontalo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atmal, pangkat Inspektur 1 Polisi, jabatan Kapolsek Tapa Polres Bone Bolango. Selain kegiatan dinas, kami juga sebagai seorang dai yang terus hadir di tengah-tengah semua kalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Dewan Juri yang saya muliakan serta seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Teruslah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Insyaallah nikmat ini akan senantiasa Allah tambahkan kepada kita. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengambil tema Islam dan keamanan ketertiban masyarakat. Dalam konteks bahasa ini adalah bagaikan satu batang tubuh yang tidak akan bisa kita pisahkan. Mengapa tidak bisa kita pisahkan? Karena Islam yang pertama kali adalah Islam mengajarkan keteladanan. Bagaimana akhlak budi pekerti Islam ini yang begitu mulia, begitu mencintai tata krama etika, bahkan ketika ia hidup di perbedaan bagaimanapun kehidupan dia berada, mereka yang hidup di tengah-tengah Islam, mereka merasa aman, tenang, dan tentram. Umat Islam tidaklah hadir di tengah-tengah orang yang menimbulkan malapetaka, tidak. Sehingga ketika mereka menjadi Islam, jadilah Islam yang secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu nudkhulu fis silmi kafah. Jadilah kalian Islam itu secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Sehingga ketika menjadi umat Islam, belajarlah dari guru yang mumpuni. Jangan kalian belajar hanya melalui media sosial saja. Hanya mereka belajar dari guru-guru yang tidak mumpuni, dimaknai pemikiran secara sempit dengan pemikiran yang sedikit. Maka tidak jarang orang yang sedemikian, mereka keluar daripada koridor-koridor pemahaman Islam yang sebenarnya. Ketika mereka keluar dari ini, maka bagaikan keluarnya anak panah yang keluar dari busurnya entah kemana-mana. Sebagaimana berbuat baik kita kepada orang lain, Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan dunia ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Polisi hadir di tengah-tengah umat, bukan hanya sebagai penindak, tapi kami hadir sebagai menyampaikan seruan, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian. Inilah kami sebagai aparat Polri ini akan hadir nanti di tengah-tengah umat sebagai penyejuk, bahkan menghentikan perbuatan keji dan kemungkaran. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika pemaknaan Islam ini secara kafah, kita memaknai semua, maka apabila ketika mereka belajarnya sedikit, maka tidak jarang mereka melahirkan pemahaman-pemahaman radikal yang bahkan bisa menyebabkan dirinya dan orang lain mati. Man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati membunuh dirinya dan orang lain, maka mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini saja sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Salam presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibtu Muhammad Atmal. Betul ya Pak Babin ya. Jadi di mana ada orang Muslim di situ seharusnya ada kebaikan, kesejahteraan.
keamanan ya Habib ya. Betul, dan belajarnya harus ke guru. Gurunya Belajar harus harus ke yang guru. mengerti agama Islam secara kafah. Amin, amin. Memang seharusnya demikian, begitu? Betul sekali. Dan langsung saja Di mana kita, ada Pak Babin, ada keamanan, kesejahteraan, dan insya Allah selalu seperti itu. amin, amin ya Dan Rabbal yang pasti Alamin. ada keceriaan. Kalau Ada Pak keceriaan, Babin. betul. Baik, langsung kita mohon komentar untuk Dewan Juri yang pertama dari Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis untuk memberikan komentarnya, disilahkan Bapak. Ya, Pak Ustadz Muhammad Akmal, saya terkesima dengan penampilannya. Suaranya bagus, menggelegar, tegas gitu ya, dan meyakinkan. Dan ulasannya pun juga cukup bagus, meskipun dalam waktu yang sedikit cukup mengena. Pertama berkenaan dengan mencari guru yang tepat. Di tengah-tengah sekarang orang yang keranjingan media sosial akhirnya berguru pada Syekhuna Google dan profesor webnya dan YouTube-nya ya. Nah, dihimbau agar anak-anak atau orang tua belajar kepada ustadz yang ada sanadnya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kita belajar tidak ada gurunya nggak jelas dari mana sanadnya, transmisinya, maka bisa ngomong apa saja dan bisa siapa saja yang ngomong. Yang kedua juga di sini juga ada keterkaitan dengan tugas Polri, karena Polri tidak hanya nahi mungkar tapi juga amar ma'ruf. Nah, posisi dai polisi 2021 nanti ini harus juga dimasyarakatkan sebagai amar ma'ruf, penyeimbang dari nahi mungkar. Baik, terima kasih komentarnya kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kemudian komentar yang kedua dari beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, disilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Ceramahnya singkat tapi keren. Jadi kalau juri yang pertama dan kedua tadi ada yang top, ini keren. Mabruk alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Nur Hayid atas komentarnya. Pengumuman juara pertama peraih penghargaan Dai Polisi 2021. Iya, Kami ucapkan selamat kepada Ibtu Muhammad Akmal dari Polres Bone Bolango Gorontalo. Gorontalo menjadi peraih juara pertama Grand Final Dai Polisi 2021. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami Selamat. turut bangga. Ya. Kita kemudian memanggil dengan hormat Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis dan Bapak Pamungkas Tris Hadiat Moko, Ketua Dewan Pengawas TVRI, serta Brigjen Pol Dr. Andes Agus Pranoto, Dir Bintipmas Korbinmas Baharkam Polri untuk menyampaikan apresiasi kepada ketiga juara. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa juara 3 akan mendapatkan apresiasi berupa ibadah umroh dan ziarah. Kemudian juara 2 akan mendapatkan apresiasi berupa ibadah haji dan umroh. Sedangkan juara pertama andalan kita, juara pertama Dai Polisi 2021 akan mendapatkan apresiasi berupa ibadah haji, ibadah umroh dan ziarah. Lengkap ini, haji, umroh dan ziarah. Ya. Diborong ini tiga-tiganya. Saya sih ziarah, tapi Luar baru ke biasa. Sunan Ampel. Oh, baru ke namanya. Sunan Ampel. Ziarah Tidak wali apa-apa, ya? yang penting menaati protokol kesehatan, Habib. Iya, tentunya dalam semua apresiasi ini akan dilaksanakan dengan mentaati protokol yang ada. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bisa menyaksikan para pemenang kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Bapak Pamungkas Tris Hadiat Moko, dan Brigjen Pol Dr. Andes Agus Pranoto, serta seluruh peserta Dai Polisi 2021. Kami mohon berkenannya untuk kembali ke tempat.
Dan Tidak tentunya- lupa juga kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Dai Polisi 2021. Tentu saja bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati karena sesungguhnya kita semua telah tentunya peserta finalis Dai Polisi adalah pengabdi bagi masyarakat, pemenang di hati keluarga dan masyarakat Indonesia. Iya, tentunya Mbak Diah dan Pak Babin, para peraih penghargaan ini mengemban tugas yang berat, di mana mereka harus menjadi contoh yang tidak hanya dalam melaksanakan tugas dengan baik dalam hal mengayomi, melindungi, serta melayani, tetapi juga memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui dakwah. Betul sekali Habib. Jadi Baik. tugasnya bertambah nih sekarang. Ya. Baik, tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan selamat bersiap menyambut hari kemenangan.